Oke, jadi video ini dibuat bukan untuk dokter atau calon dokter, tapi untuk kalian masyarakat awam yang tiba-tiba ngerasa sakit, nggak tahu kenapa, terus harus ke dokter dan minum obat, nggak tahu tujuannya apa, dan kalian nggak tahu kalian udah sembuh atau belum karena apa. Dan ini juga dibuat karena pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk kesehatan, padahal akan jauh lebih murah kalau kita mencegah suatu penyakit daripada mengobati suatu penyakit. Oke, jadi dalam beberapa menit ini kalian akan mengenali tubuh kalian. Jadi kenali tubuhmu, kalian akan tahu kenapa kalian bisa sakit, kenapa kalian bisa sembuh, kapan kita harus ke dokter, kapan kita harus berobat. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa komen juga. Kalian bisa baca di description box, akan ada referensi yang bisa kita diskusikan di komen. Dan stay tune di video ini. Kenalin, namaku adalah Ekida, aku dokter muda, aku sekarang tahun keempat di FKUI. Dan sekarang aku pengen jelasin kenapa orang itu bisa kena suatu penyakit. Jadi pada dasarnya penyakit itu ada dua. Ada penyakit yang didapat dan ada penyakit bawaan, dan bisa kombinasi dari keduanya. Aku bakal bahas penyakit yang didapat. Maksudnya apa didapat? Jadi penyakit yang didapat itu adalah penyakit yang kalian dapetin selama kalian hidup. Misalnya penyakit itu ada penyakit infeksi. Kenapa sih kalian bisa kena infeksi? Apa bedanya sama inflamasi? Infeksi itu adalah ketika kuman, bakteri, virus, jamur, dan sebagainya itu menyerang tubuh kalian, masuk ke dalam tubuh kalian, sehingga menimbulkan respons inflamasi. Apa itu inflamasi? Inflamasi adalah respon perlawanan tubuh dengan menggunakan sel darah putih. Jadi kuman yang masuk dilawan tuh sama tubuh kita sendiri dengan sel imun kita, itu biar mati, biar sembuh. Nah, inflamasi itu kayak gimana? Inflamasi biasanya responsnya berupa kemerahan, bengkak, nyeri, terus benjol. Nah, itu adalah sebenarnya proses perlawanan dari tubuh. Demam juga itu merupakan proses perlawanan dari tubuh. Jadi demam itu sebenarnya kalau tidak sampai suhu yang tinggi banget, itu sebenarnya bagus untuk melawan si kuman-kuman yang ada dalam tubuh. Ketika demamnya terlalu tinggi memang fatal, bisa menyebabkan kejang. Tapi kalau demamnya itu masih sekitar 38 gitu atau 37, sekian, itu tuh masih dalam range yang normal untuk melawan bakteri atau kuman atau virus yang ada di tubuh kalian gitu. Jadi jangan salah kira kalau demam adalah suatu penyakit. Bukan, demam adalah suatu gejala mekanisme pertahanan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Nah, infeksi itu masuk dari mana? Jadi infeksi itu masuk dari lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Pertama, dari mata. Ketika kalian megang benda kotor terus ngucek-ngucek mata, matanya jadi merah. Itu artinya kuman-kuman itu masuk menyebabkan infeksi, terus dilawan sama tubuh kita, makanya jadi kemerahan. Terus di hidung yang lagi sering banget nih COVID-19 masuknya dari batuk masuk ke paru, itu lubangnya juga dari hidung. Terus dari mulut, dari makanan yang kalian makan, makanannya itu misalnya kotor, makanannya itu nggak higienis, dicampur-campur bahan-bahan nggak jelas, itu bisa membawa kuman atau menyebabkan alergi gitu. Nah, biasanya yang membawa bakteri itu bisa bikin tifus. Itu makanya tifus itu dari makanan. Udah lubang mata, hidung, mulut, lubang telinga. Banyak juga kan yang telinganya suka nyeri karena suka korek kuping, terus kotor korek kupingnya, makanya jadi infeksi di telinga. Dari lubang lain apa? Ada lubang kemaluan juga. Banyak yang nggak sadar, apalagi perempuan nih, yang kalau cebok itu dari belakang ke depan. Padahal harusnya cebok itu dari depan ke belakang. Kenapa? Kalau dari belakang ke depan, kuman yang dari anus, yang dari pantat itu akan masuk ke organ kelamin kalian, dan itu bisa naik ke atas menyebabkan infeksi saluran kemih (ISK). Jadi itu hati-hati banget. Terus dari lubang yang lain ada juga dari kulit tanpa sadar yang suka gatel-gatel, ada infeksi juga dari jamur bisa. Itu kalian bisa kena dari situ, atau bahkan dari nyamuk yang ngisep darah kita, yang nusukin ke kulit kita. Dia tuh ngeluarin virus kayak demam berdarah, itu sebenarnya dari nyamuk. Jadi dari lubang-lubang yang ada di tubuh kita itu akan terjadi infeksi kalau misalnya kuman itu masuk dan pertahanan kita itu nggak bagus. Oke, yang kedua adalah dari penyakit yang bawaan. Bawaan itu sebenarnya ada yang diturunkan, ada yang memang didapatkan saat ibu kalian mengandung kalian. Jadi saat hamil
pembelahan selnya itu nggak bagus, makanya ada penyakit genetik yang kongenital. Jadi kongenital itu pembelahan sel kalian nggak bagus, pas lahir tiba-tiba ada cacat, ada kerusakan organ dan sebagainya. Ada juga yang keduanya, jadi multifaktorial, misal kanker. Jadi memang sudah ada genetiknya ditambah faktor-faktor lingkungan seperti kalian suka merokok, minum alkohol, itu akan cenderung kena kanker. Jadi itu dasar-dasar kenapa kalian bisa sakit. Nah sekarang, kapan kalian harus ke dokter? Pada dasarnya manusia itu punya sistem imun, sistem pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melawan si kuman-kuman tadi atau si benda asing. Jadi sistem imun ini terdiri dari antibodi, ada kulit kita juga ini merupakan barrier pertahanan. Antibodi itu dari apa? Dari protein. Jadi untuk meningkatkan antibodi di tubuh kita harus konsumsi protein yang cukup. Protein dari mana? Dari ikan, dari ayam, dari tempe, tahu. Jadi makanan-makanan juga harus dipilih, jangan semua makannya karbohidrat. Karena karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga aja. Kalau untuk memperbaiki jaringan, untuk antibodi itu dari protein gitu. Jadi protein harus cukup. Dan pada dasarnya tubuh kita itu bisa melawan penyakit, dan banyak penyakit yang disebut self-limiting disease. Bisa sembuh sendiri tanpa obat, yaitu dengan mengandalkan imunitas kita sendiri. Biasanya penyakit-penyakit yang seperti flu batuk biasa itu biasanya hanya bertahan selama 3 hari. Artinya tubuh kita mampu melawan si virus-virus itu. Sedangkan kalau sudah lebih dari 3 hari, artinya tubuh kita nggak mampu melawan itu secara sendiri. Makanya kita harus ke dokter. Kita bisa minta obat seperti misalnya antibiotik, tergantung nanti dokter akan mendiagnosis penyakit kalian. Jadi gitu, harus tahu kalau misalnya kita tuh sebenarnya punya pertahanan tubuh yang harus dijaga dengan nutrisi yang cukup, olahraga yang teratur. Jadi selama pertahanan tubuh kita baik, penyakit juga akan kalah dengan pertahanan tubuh kita. Oke, selain mengandalkan pertahanan tubuh, kita juga harus yang pasti mencegah dari kuman-kuman itu masuk. Berarti kalau makanan harus yang bersih. Kalau misalnya kalian ada alergi, misalnya di hidung, harus dihindari alerginya. Jangan menghirup udara kotor, jangan hirup knalpot motor yang asap-asap gitu, itu jangan. Terus cegah kucek-kucek mata, karena kumannya dari tangan bisa masuk ke dalam mata. Sebenarnya simple, penyakit itu kayak gitu aja. Dan kalau misalnya kalian merasa tubuh kalian udah nggak mampu untuk melawan penyakit itu sendiri, jangan kekeh maksa udah paling nanti sembuh sendiri. Jangan, secepatnya ke dokter, karena semakin cepat ke dokter semakin cepat ditangani. Artinya penyakit kalian itu masih mudah diobati, masih cepat sembuh, biayanya juga lebih murah ketimbang kalian misalnya kalian tuh luka gitu, luka kebuka. Pas penyembuhan ternyata lukanya itu bernanah. Bernanah ini artinya apa? Artinya itu terjadi infeksi. Bakteri kuman masuk ke lukanya, artinya kalian nggak bisa jaga luka itu dengan bersih. Kalau sudah terjadi infeksi pas awal-awal bernanah, segera ke dokter, akan dibersihkan dan diberikan antibiotik untuk mencegah dari tumbuhnya bakteri-bakteri yang lebih banyak. Jadi bisa dicegah secara cepat, secara dini di awal. Ketimbang kalian bernanah dikit, udah nggak apa-apa bernanah, nanti akan sembuh sendiri. Udah bernanah, lama-lama makin banyak, menyebar, terus jadinya bonyok tangan kalian, dan akhirnya kalian harus diamputasi. Biayanya lebih mahal? Jauh lebih mahal. Mendingan secepatnya ketika kalian tahu kalau kalian udah nggak mampu tubuh kalian untuk melawan suatu penyakit, segera ke dokter, akan didiagnosis dan diobati secara dini di awal gitu. Terus obat dokter tuh ada apa aja? Obat dokter macam-macam. Salah satunya antibiotik yang sering disalahgunakan oleh pasiennya. Ketika dokter meresepkan antibiotik, antibiotik itu harus dihabiskan. Jangan sampai kalian merasa udah enakan, ya udah antibiotiknya di stop. Kenapa? Kenapa harus dihabisin? Jadi kayak gini, antibiotik itu fungsinya adalah membunuh bakteri. Namun bakteri itu punya kemampuan untuk mengubah DNA-nya, sehingga ketika ada antibiotik dia akan mencoba semakin kuat. Jadi ketika kita membunuh, harusnya dokter sudah meresepkan selama 7 hari. Ketika 3 hari memang sudah banyak bakteri yang terbunuh. Cuma ada juga bakteri yang makin kuat. Ketika 3 hari udah enakan, masih ada sisa 4 hari, bakteri yang masih kuat itu yang belum mati dan gak dikasih antibiotik, ya dia akan tumbuh semakin banyak, dan bakterinya itu jauh lebih kuat daripada kondisi bakteri yang pertama, karena kalian gak habisin antibiotiknya. Dan fatalnya adalah bakteri ini sifatnya kuman. Kuman itu
bisa menular ke orang. Jadi ketika kalian menyepelekan antibiotik, ternyata kalian di tubuhnya ada kuman yang sudah menjadi kuat, yang resisten, itu akan menyebar ke orang banyak di sekitar kalian. Dan ini yang bahaya. Makanya kalau antibiotik harus dihabiskan. Semua obat harus diikutin sesuai resep dokter, karena dokter sudah mempelajari semuanya. Terus obat penurun demam itu bukan obat definitif untuk menghilangkan suatu penyakit. Obat definitif itu adalah misalnya antibiotik itu untuk bakteri. Kalau virus bukan antibiotik, beda lagi. Kemudian anti nyeri, obat penghilang rasa sakit, itu juga bukan obat definitif, bukan obat pasti untuk menghilangkan suatu penyakit. Itu hanya obat untuk menurunkan gejala sakit. Tapi kenapa dipakai? Karena kalau kita nyeri, tubuh kita akan stres. Kalau tubuh kita stres, imunitas kita akan turun. Jadi ketika tubuh kita dihilangkan rasa nyerinya, tubuh kita nggak stres, tubuh kita lebih senang, lebih reda karena nggak ngerasain sakit, tubuh akan meningkatkan imunitas tubuh untuk melawan misalnya bakteri atau kuman atau penyakit-penyakit yang lain. Lebih cepat juga untuk regenerasi jaringan-jaringan yang rusak, ditambah dengan nutrisi protein yang cukup serta nutrisi lain yang sudah direkomendasikan. Jadi obat-obat itu harus dikonsultasikan dengan dokter. Dan kapan kalian sembuh? Kalian sembuh kalau misalnya ke dokter, pasti nanti akan dikasih tahu sama dokternya kapan sembuh, dan antibiotik dihabiskan sesuai resep dokter gitu. Oke, sekian itu beberapa dasar dari kenapa kalian bisa sakit. Kurang lebihnya nanti kalau kita akan bahas penyakit, minimal kalian tahu kenapa penyakit itu bisa datang dan kapan kalian harus berobat, dan kalian tahu kapan kalian harus mengenali tubuh kalian bisa melawan penyakit itu sendiri atau butuh bantuan obat dan dokter. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti kita bahas penyakit apa lagi, Setahu Ekida selanjutnya akan bahas. Langsung aja kalian komen di bawah ya. See you on the next vlog. Bye-bye.